Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulasatu. Kesimpulannya ini bagaimana ini? Kesimpulan dari keterangan tersebut di atas kemarin tuh, ada yang hajah ta'addudul jumu'ati, ada yang hajah, ada yang ghairil hajah, ada yang memang ada hajat, ada yang memang tidak ada hajat. Bagaimana kesimpulannya? Anna ra'yal jumhuri al-malikiyyati alal masyhuri wasyafi'iyyati wal hanabilati wal kasani minal hanafiyyati. Pendapat jumhur ulama, yaitu ulama-ulama dalam madhab Imam Malik atas pendapat yang masyhur, ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Al-Kasani. Ingat itu, Imam Al-Kasani beliau adalah madhabnya madhab al-Imam Abu Hanifah. Jadi ada ulama namanya al-Imam Al-Kasani. Ini beliau di antara ulama yang bermadhab kepada madhab al-Imam Abu Hanifah. Beliaulah di antara ulama yang memperbolehkan bahwasanya didistribusikan zakat mal itu untuk pembangunan masjid, mushola, pesantren, masjid, atau majelis taklim dan sebagainya. Ini beliau ini. Jadi pendapat beliau pendapat daripada al-Imam Al-Kasani. Beliau ini merupakan di antara ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi orang banyak pakai pendapat beliau ini. Jadi bangun pesantren, bangun masjid, bangun mushola, majelis taklim, langsung diambil dari duit apa itu? Zakat mal. Nah, pakai pendapat daripada al-Imam Al-Kasani. Kalau kita pengen lebih apik, pakai madhab kita, pakai madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tuh demikian. Jadi kalau ada orang yang pengen ngasih zakat mal, kita selaku panitia pembangunan nggak punya utang, jangan terima, karena khawatir nanti zakat mal dia dihukumkan apa? Tidak sah tuh. Tapi kalau pakai pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu pendapat dari ulama beliau di antaranya al-Imam Al-Kasani, maka beliaulah yang mengatakan diperbolehkan zakat mal didistribusikan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, majelis taklim dan lain sebagainya. Jadi asalnya nanti pakai tetap pendapat daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jumhur berpendapat al-Imam, ulama dalam madhab Imam Malik, ulama dalam madhab Imam Syafi'i, ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga satu orang ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah yang bernama al-Imam Al-Kasani. Pendapat jumhur huwa adamu jawazit ta'addudi illa lihajatin. Tidak boleh berbilang dilakukan sholat Jumat kecuali ada hajat. Tuh ini kita mesti pahamin tuh. Ini jumhur. Ammal Hanafiyatu alal madhabi wa alaihil fatwa. Adapun ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah atas satu madhab dan atasnya ada fatwa, faqalu, maka ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yu'addi aktsaru min jum'atin fi misrin wahidin bimawadi'ah katsiratin daf'an dil haraji. Bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan lebih dari satu sholat Jumat di sebuah kota, di tempat-tempat yang banyak, karena mencegah daripada al-haraj, daripada kesalahan atau dosa. Jadi pendapat ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanafilah yang memperbolehkan untuk dilakukan sholat Jumat sekalipun berbilang banyaknya di tempat-tempat yang banyak di sebuah kota. Kenapa demikian? Li'anna fi ilzami ittihadil mauli'i harajan bayinan. Karena pada mewajibkan
tempat yang satu saja itu nanti akan terjadi harajan bainan, ada dosa kesalahan yang jelas. Kenapa demikian? Litatwilil masafati ala aktsaril hadirina, karena jauhnya jarak atas hadirin yang paling banyak. Jadi khawatir demikian, khawatir nanti kalau seandainya hanya satu tempat saja, orang lain yang rumahnya jauh nggak bakal ngerjain apa? Sholat Jumat, yang pada akhirnya akan terjadi haram, dosa atau demikian. Makanya dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu diperbolehkan, silahkan lakukan sholat Jumat di tempat-tempat yang banyak di sebuah kota. Jadi madhab siapa itu? Madhab Al-Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan, yang membuka peluang untuk dilakukan sholat Jumat di tempat manapun yang banyak jumlahnya, itu diperbolehkan dengan alasan untuk jangan sampai orang-orang itu melakukan apa? Dosa. Kalau kita gimana di sini? Orang banyak dekat Al-Huda, Al-Azhar banyak. Bukan dosa, malah malas. Walam yujad dalilun ala adami jawazit ta'addudi, dan tidak ada dalil atas ketiadaan boleh untuk ta'addud. Kata Al-Imam Abu Hanifah, nggak ada dalil yang melarang untuk tidak diperbolehkan berbilang jumlah sholat Jumat. Wa daruratu awil hajatu taqdi bi'adami istiratihi, dan juga kedaruratan dan hajat itu membawa ketiadaan disyaratkan untuk berbilang sholat Jumat, la siyama fil mudunil kubra, terutama di kota-kota besar. Jadi pendapat siapa ini? Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang memperbolehkan untuk berbilang dilakukan sholat Jumat di tempat-tempat yang banyak di sebuah kota. Jadi bukan madhab kita, tapi madhab daripada madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wal haqqu, nah pengarang rahimahullah ini Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah, kata beliau, wal haqqu, yang benar, rujhanu hadzal ra'yi, beliau mengatakan diperkuat pendapat Imam Abu Hanifah ini. Jadi pengarang rahimahullah, beliau mengatakan diperkuat pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah ini. Kenapa demikian? Littisa'il bunyani, karena luasnya apa? Bangunan. Wa kathratin nasi, orang makin banyak. Walil hajati fit taysiri alaihim fi ada'il jum'ati, dan ada hajat untuk mempermudah umat Islam untuk melakukan sholat fardu Jumat. Wa li anna man at-ta'addudi lam yakun alaihi dalilun sahihun, karena melarang tidak boleh berbilang sholat Jumat itu tidak ada dalil yang sahih. Ini pendapat siapa ini? Daripada Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah. Qala Ibnu Rushd, berkata Al-Imam Ibnu Rushd radhiyallahu anhu, law kana syurita adamu ta'addudi wasjiratul misri was-sultani wasjiratu malikil masjid syurutan fi sihhati salatil jum'ati, kalau seandainya disyaratkan tidak boleh berbilang sholat Jumat, kemudian juga disyaratkan harus diadakan di kota, harus ada izin dari pemerintah, juga disyaratkan harus ada yang melakukannya adalah orang yang memiliki masjid, beberapa syarat pada sah-sahnya sholat Jumat, lama jaza an yasquta anha alaihi salatu wassalam, maka adalah lama jaza, pasti bolehlah Nabi Muhammad tidak akan berkomentar, wala an yatruka bayanha, dan tidak akan menjelaskan, tidak akan membiarkan penjelasannya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada umat manusia yang diturunkan kepada mereka. Wa liqaulihi ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, walitubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, agar engkau jelaskan apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Nah, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa ta'addudul jumu'il yauma, wa ta'addudul jumu'il yauma, dan berbilangnya sholat Jumat hari ini sekarang
yattafiqu ma'a mabda'i yusril islami, sesuai, cocok, pas, disertai dengan adanya dasar untuk memberikan kemudahan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, wadaf'il haraji 'alal musallina, untuk mencegah adanya dosa dari orang-orang yang sholat. Artinya kalau seandainya sampai jaraknya jauh, kan orang jadi segan untuk apa? Melakukan sholat fardu Jumat. Jadi ini bicaranya jaraknya jarak apa? Yang jauh. Jadi satu kota kalau seandainya dibatasi hanya satu sholat Jumat saja, nanti orang-orang yang rumahnya jauh bakal berdosa karena meninggalkan apa? Sholat Jumatnya itu. Nah, untuk menutup itu, memberikan kemudahan dalam Islam, menutup jangan sampai ada orang lain melakukan dosa sebab meninggalkan sholat fardu Jumat, maka diperbolehkanlah ta'addud berbilang untuk melakukan apa? Sholat fardu Jumat. Jadi berbeda dengan kita ini. Kalau kita kan nggak jauh-jauh. Al-Huda, Al-Barakah Asyafiyah, Al-Makmur, jangan sama ini, beda ini. Jadi kasusnya beda. Kalau seandainya hanya diperbolehkan hanya satu masjid saja, satu kota yang mengadakan sholat fardu Jumat, maka nanti dikhawatirkan orang lain akan segan untuk menempuh jarak jauh melakukan sholat fardu Jumat, yang pada akhirnya apa? Mereka berdosa sebab meninggalkan sholat fardu Jumat. Kita kan enggak, kita kan dekat dari Al-Barakah, Al-Huda, Al-Azhar, Al-Makmur, Al-Istiqamah kan kadang jauh. Wala tajibu sholatu zuhri ala ahadin minal musallina, tidak wajib sholat zuhur atas satu orang dari orang yang telah melakukan sholat fardu Jumat tadi. Kama qarrara ba'du syafi'iyyati karramli fil mulukil kubra, sebagaimana yang telah ditakrir oleh sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i seperti Al-Imam Ar-Ramli pada masalah kota-kota besar. Kalau Qahirah seperti Mesir, Qahirah, Kairo, wa Baghdad seperti Baghdad, wa Dimashq, Damaskus, Syria. Wa amma qaumul jum'ati liman sawaqa, adapun keadaan Jumat bagi orang yang telah lewat keterangannya tadi, fa ma'nahu ziyadatul ajri liman bakkara fil maji'i fil masjidi, maka maknanya tambahnya pahala bagi orang yang berpagi-pagi datang untuk melakukan sholat Jumat di masjid-masjid. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaudi'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.